Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How's everything? Okay, I hope everything is okay. Okay, kita ketemu lagi. Kali ini Ibu masih bahas materi yang kemarin ya, yang Ibu share ya ini tentang penggunaan to, in order to, dan so that. Masih ingat masing-masing artinya apa? Oke, Ibu ulangi ya. To ini sama in order to ini berarti artinya bisa untuk, bisa supaya, bisa agar. Nah, kalau so that ini artinya sehingga. Nah, ketiganya ini, kata hubung ini merupakan kata hubung yang menyatakan tujuan ya. Oke, kita bahas ulang lagi ya. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau bahas dulu apa perbedaan antara phrase and clause, frasa dan juga klausa. Nah, kalian harus tahu ya, karena di materi tentang ini kalian harus tahu bedanya apa ya. Oke, langsung aja ini dia contoh-contoh dari phrase ya. Kita lihat di sini ada lovely house, friendly teacher, kind people, nice weather. Oke, ini dia contoh-contoh dari phrase ya. Gabungan dari dua kata atau bisa juga lebih ya, dan memiliki makna baru. Itu disebut dengan phrase ya. Misalnya nih yang lovely house, ini nggak bisa diartiin satu lovely aja atau house aja, tapi harus keduanya lovely house. Ini udah merupakan satu kesatuan ya. Lovely house, friendly teacher, kind people, nice weather. Oke, paham ya? Oke, sedangkan clause, ini dia contohnya. Nah, clause ini adalah gabungan antara subjek dan verb atau subjek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi klausa ini minimal harus terdiri dari subjek dan verb. Oke, contohnya I work, you move to Jakarta, I saw him, she comes here. Nah, jadi bedanya udah kelihatan ya. Kalau di phrase ini nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya, tapi langsung sebuah noun, ya. Lovely house. Kalau yang clause udah kelihatan jelas di sini, masing-masing ada subjeknya. Di kalimat pertama subjeknya I, predikatnya work. Kalimat kedua subjeknya you, predikatnya move, ya. Begitu juga nomor 3 dan 4. Jadi paham ya bedanya ya. Oke, next slide. Nah, jadi conjunction apa aja sih yang diikuti oleh phrase dan clause? Kita lihat ya. Yang diikuti oleh phrase itu conjunction to dan juga in order to. Sedangkan yang diikuti dengan clause itu adalah conjunction so that. Paham ya? Yang diikuti dengan phrase itu to dan in order to. Yang diikuti dengan clause itu conjunction so that. Oke, kita lihat contoh latihannya ya, ada di buku kalian. Coba dilihat bukunya ya. Di buku latihan ini perintahnya complete the sentences by choosing the correct conjunction. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan memilih conjunction yang tepat atau yang benar. Nah, di sini ada pilihannya conjunctionnya so that atau to. Nah, kita lihat dulu kalimatnya. The girl is studying very hard at the moment. Bla bla bla, pass her exam next month. Nah, kita lihat setelah ini anggap aja titik-titik ya. Setelah titik-titik ini berupa apa ini? Pass her exam. Di sini nggak ada subjeknya kan? Berarti ini berupa phrase ya. Pass her exam next month. Jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya to ya, karena to diikuti oleh phrase. Ya, kita artiin sama-sama. Gadis itu sedang belajar dengan giat sekarang agar lulus
ujiannya bulan depan. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. I bought a dictionary. Bla bla bla. Help with vocabulary. Di sini ada dua pilihan. In order to dan so that. Nah, kita lihat setelah titik-titik ini, kita anggap ini titik-titik ya. Setelah titik ini adalah bentuknya phrase juga ya, bentuknya frase juga. Help with vocabulary. Di sini nggak ada subjek ya. Berarti pilihannya udah jelas. In order to. Oke, paham? Sekarang yang ketiga. I went to bed early. Bla bla bla. I wouldn't be tired in the morning. Nah, gampang nih. Setelah bla 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 ini ada subjek I, ya. Kemudian di sini ada modal wouldn't. Kemudian di sini ada adjective, ya. Oke, udah jelas ya jawabannya? Kalau ada subjek berarti pilihan kita so that, ya. Saya pergi tidur lebih awal sehingga saya tidak akan merasa lelah di pagi hari. Oke, paham ya? Nah, Ibu kasih latihan satu lagi nih. Coba dijawab. I'm listening to the English music, bla bla bla, improve my listening skill. Nah, udah jelas nih di sini. Ini berupa ini berupa phrase, improve my listening skill. Berarti jawabannya adalah antara to dan in order to. Ya. Oke, ini jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3. Dan ini jawaban yang latihannya ya. Bisa to, bisa in order to. Oke, paham ya? Berarti nomor 4 sampai selanjutnya kalian isi sendiri. Ya. Oke, kita lihat next slide. Di latihan berikutnya. Nah, di sini perintahnya rewrite the sentences with so that. Ya, tulis kembali kalimat-kalimat dengan menggunakan so that. Sama seperti contoh di video yang sebelumnya, yaitu ada 2 kalimat yang kita jadikan satu ya dengan menggunakan kata hubung so that. Yang ini pun seperti itu. Udah ada contohnya ya di buku. Kita lihat contohnya. I went to bed earlier last night. Ya, ini kalimat yang pertama. I went to bed earlier last night. Kalimat yang kedua. I didn't want to get up late. Saya pergi tidur lebih awal tadi malam. Saya tidak ingin bangun terlambat atau bangun kesiangan. Nah, 2 kalimat ini kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung so that. Ya. Jadi seperti ini. I'll go to the bed earlier tonight so that I won't get up late. Nah, ini memang ada perubahan tenses ya dari past tense ke future tense. Oke. Jadi artinya saya akan pergi tidur lebih awal malam ini sehingga saya tidak akan bangun kesiangan. Oke, itu yang contoh ya. Tapi kalau di latihan nggak apa-apa. Tidak usah diganti tensesnya, ikutin aja yang ada di soal ya. Yang penting kalian paham penggunaan so that ya. Ibu kasih contoh yang nomor 1 ya, isinya ya. The teacher, kalimat yang pertama ya, the teacher spoke very slowly. Guru itu berbicara dengan sangat pelan. She wanted the students to understood. Maaf, di soal ini berupa ini berupa understand ya. Understand. Oke. Isinya menjadi understood. Oke. I'm sorry. Oke, kita lihat lagi ya. The teacher spoke very slowly so that the students understood what she said. Nah, kita hilangkan kata she wanted-nya ya.
biar kalimatnya jadi tidak rancu ya setelah digabungkan dengan so that. Kita lihat artinya. Guru itu berbicara dengan sangat pelan sehingga siswa-siswa mengerti apa yang dia katakan. Ya, itu ya. Kita hilangkan she wanted-nya. Oke, yang kedua, ini kalimat pertamanya she locked the door. Nobody could disturb her. Ini kalimat yang kedua. Setelah kita gabungkan menjadi she locked the door so that nobody could disturb her. Dia mengunci pintunya sehingga tidak satupun orang dapat mengganggunya. Kalau yang ini gampang ya. Tinggal kita gabungkan aja. Oke, paham ya? Udah paham sekarang? Ya, Ibu jelasin udah 2 video berarti tentang penggunaan to, in order to, dan so that. Ya. Oke, berarti latihannya dilanjut. Kalian sendiri yang isi. Oke. Tanggal 21 kita udah mulai PTS ya. Rhythm test. Jadi Ibu harap kalian paham ya materi yang udah Ibu sampaikan. Dan please don't skip the video ya. Jangan tonton video dengan di skip-skip, tapi please full video itu kalian tonton ya biar paham. Biar nggak nanya lagi, Bu tugasnya mana sih? Bu tugasnya yang ini bukan, padahal udah jelas dijelaskan di video ya. Oke, thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.